Selamat datang. Kalau Anda sering membaca Al-Quran, pernah nggak merasa ada semacam pergeseran gaya antara satu surah dengan surah lainnya, terutama di bagian pembukaannya? Betul. Beberapa surah, khususnya yang turun di Mekah, itu kan dibuka dengan sumpah yang sangat kuat, sangat puitis, demi bintang, demi waktu fajar. Rasanya megah sekali. Iya. Tapi kemudian, banyak surah dari periode Madinah justru langsung, to the point. Isinya seruan atau perintah. Kenapa bisa beda begini? Nah, dalam pembahasan mendalam kali ini, kita akan coba bongkar teka-teki ini. Misi kita adalah memahami kenapa gaya bahasa wahyu ini bergeser berdasarkan analisis teks yang Anda bagikan. Ini bukan sekedar pelajaran tata bahasa kan, tapi lebih seperti jendela untuk melihat evolusi sebuah pesan dan lahirnya sebuah komunitas. Tepat sekali. Pergeseran ini bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Ini cerminan adaptasi komunikasi yang luar biasa. Kita akan lihat bagaimana pesannya bertransformasi dari yang tadinya fokus membangun fondasi keyakinan atau akidah menjadi peletakan batu pertama untuk tatanan hukum masyarakat atau syariah. Ini perjalanan dari mengapa harus percaya menjadi, oke, sekarang bagaimana cara menjalankan kepercayaan ini? Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari periode Mekah. Nah, untuk memastikan kita semua di halaman yang sama, periode Mekah ini kan fase awal kenabian ya? Betul? Saat komunitas muslim masih sangat kecil, minoritas, dan seringkali menghadapi penolakan keras, bahkan permusuhan. Ya, dan fase Madinah itu sebaliknya. Setelah hijrah, di mana mereka sudah jadi komunitas yang berdaulat, mulai membangun sebuah tatanan sosial. Oke, konteksnya jadi kunci sekali di sini. Sangat. Di Mekah audiens utamanya adalah orang-orang yang skeptis, ragu, atau bahkan menolak terang-terangan ide-ide dasar seperti keesaan Tuhan dan hari kebangkitan. Jadi tantangannya bukan bagaimana mengatur mereka, tapi bagaimana menembus dinding mental mereka dulu. Nah, ini yang menarik. Saya coba bayangkan dari sudut pandang orang Mekah saat itu. Kalau ada orang datang bawa pesan baru yang radikal, kenapa metodenya pakai sumpah? Kenapa tidak langsung adu argumen logis saja? Bukankah sumpah seperti, demi langit, itu bisa terkesan sedikit memaksa, seolah bilang, dengarkan saja, karena aku yang bilang. Itu pertanyaan yang sangat tajam, dan justru disitulah letak kejeniusan retorikanya. Sumpah, atau dalam istilahnya al-qasam, dalam konteks ini berfungsi bukan sebagai argumen, tapi sebagai, katakanlah, pembuka gerbang untuk argumen itu sendiri. Pembuka gerbang, maksudnya? Bayangkan Anda sedang sibuk di pasar Mekah, pikiran Anda penuh urusan dagang, urusan suku, tiba-tiba Anda dengar seseorang berseru, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Secara otomatis, Anda akan berhenti sejenak kan? Pikiran Anda terlempar dari urusan duniawi ke skala yang jauh lebih besar, skala kosmik. Semacam pattern interrupt ya. Sebuah guncangan retoris untuk merebut perhatian. Tepat sekali. Tujuannya bukan memaksa, tapi mengundang untuk merenung, mengalihkan fokus mereka. Oke, itu masuk akal. Di sini bagian yang sangat menarik. Mari kita lihat contoh konkret dari materi kita. Ada surah Az-Zukhruf, sebuah surah Makkiyah. Bisa Anda bacakan ayat-ayat pembukanya? Tentu. Ayat-ayat ini berbunyi, Hamim, wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Terjemahannya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Demi kitab yang jelas. Jadi, ini sumpahnya menggunakan Al-Quran itu sendiri untuk bersumpah atas kebenarannya. Wah, ini meta sekali ya. Haha, betul. Seperti sebuah buku yang di halaman pertamanya tertulis, demi kebenaran isi buku ini. Isi buku ini adalah benar. Pervis, ini adalah penegasan validitas yang sangat kuat. Pesannya seolah berkata kepada audiens yang ragu, sumber keraguan kalian justru adalah bukti kebenarannya. Lihatlah kitab ini. Perhatikan bahasanya, strukturnya. Kebenarannya terpampang jelas. Ini cara untuk mengatakan, perhatikan baik-baik. Karena apa yang akan datang adalah kebenaran yang gamblang. Apakah sumpahnya selalu pakai objek-objek agung seperti kitab atau langit? Saya ingat waktu kecil belajar ngaji, ada surat yang dimulai dengan demi buah tin dan zaitun. Rasanya kok
Acak sekali. Itu contoh yang sangat bagus. Itu menunjukkan variasi strateginya. Dalam surah At-Tin, sumpah demi buah tin dan zaitun, lalu Gunung Sinai, dan kota Mekah yang aman, itu sebetulnya sedang memetakkan sejarah wahyu dalam geografi yang dikenal audiens. Oh, begitu. Buah-buahan itu kan simbol kesuburan di wilayah para nabi. Gunung Sinai tempat Musa menerima wahyu, dan Mekah pusat spiritual mereka. Jadi sumpah yang terdengar sederhana pun sebetulnya sedang membangun argumen historis dan teologis, gitu. Membungkusnya dalam citra yang familiar untuk mengatakan pesan ini adalah kelanjutan dari tradisi suci yang sudah kalian kenal. Oke, jadi bagian pertama dari teka-teki kita terjawab. Di Mekah, sumpah adalah alat retoris canggih untuk membongkar keraguan. Tapi itu justru membuat bagian kedua jadi lebih menarik. Setelah komunitas itu hijrah ke Madinah, misinya kan berubah total, bukan? Drastis. Mereka tidak lagi butuh diyakinkan, tapi butuh diatur. Pasti bahasanya ikut beradaptasi. Beradaptasi secara total. Di Madinah, fondasi iman itu sudah tertanam. Audiensnya bukan lagi para penentang, tapi sebuah komunitas orang beriman yang bertanya, "Baik, kami percaya. Sekarang, apa yang harus kami lakukan?" Ya. Jadi, kebutuhan untuk meyakinkan dengan sumpah kosmik itu menurun tajam. Komunikasi beralih jadi lebih langsung, instruksional, bahkan legislatif. Hubungannya kan sudah terjalin. Allah tidak lagi perlu berkata, "Demi bintang, percayalah padaku." Sebaliknya, dia langsung memberikan panduan. Dan ini tercermin dalam frasa panggilan yang sangat khas dan sering kita dengar itu kan? Benar sekali, panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini jadi penanda utama era Madinah. Coba perhatikan bedanya. Ini bukan lagi ajakan umum untuk semua manusia, tapi panggilan spesifik kepada sebuah identitas baru, orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan lagi ajakan untuk mulai percaya. Tepat. Tapi panggilan untuk bertindak atas dasar kepercayaan itu. Ini adalah seruan untuk komunitas yang siap menerima hukum dan aturan praktis. Mari kita lihat contoh konkretnya dari surah Madaniyah yang Anda kirimkan, biar perbedaannya semakin jelas. Kita mulai dengan ayat pertama dari surah Al-Maidah. Sangat lugas. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji akad-akadmu. Wah, langsung ke intinya. Tidak ada pembukaan puitis, tidak ada sumpah demi langit atau bumi, cuma perintah yang jelas. Tapi ini bukan sekedar nasihat moral biasa ya. Penuhilah janji-janji itu kan fondasi hukum kontrak, dasar dari stabilitas ekonomi dan sosial. Anda menangkap esensinya. Ini sinyal bahwa komunitas ini sedang beralih dari sekedar kumpulan individu menjadi entitas politik dan sosial yang butuh aturan main. Tepat sekali, ayat ini secara efektif meletakkan dasar hukum perdata dan etika bisnis. Ini ciri khas pesan legislatif untuk mengatur masyarakat yang tumbuh. Ini bukan lagi tentang meyakinkan adanya Tuhan, tapi tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil di bawah naungan Tuhan yang sudah mereka imani. Sangat pragmatis. Tunggu dulu. Pola wahai orang-orang beriman itu jelas. Tapi kalau kita lihat Al-Baqarah, surah Madaniyah yang paling panjang dan mungkin paling penting, pembukaannya kan beda. Ia tidak dimulai dengan seruan itu. Apakah ini pengecualian? Atau ada logika lain di sini? Pertanyaan krusial. Al-Baqarah memang unik, dan ini justru memperkuat argumen kita. Mari kita simak pembukaannya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Terjemahannya, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, jadi bukan sumpah seperti di Mekah, dan juga bukan perintah langsung. Ini lebih seperti sebuah deklarasi ya? Tepat, sebuah deklarasi. Pernyataan fakta yang sangat tegas dan percaya diri. Betul, ini adalah deklarasi otoritas. Jika di Mekah Al-Quran bersumpah demi kitab untuk meyakinkan, di Madinah Al-Quran langsung mendeklarasikan statusnya sebagai kitab petunjuk yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Yang ada adalah bagaimana menggunakannya sebagai petunjuk. Ini semacam pembukaan konstitusi. Sebelum merinci ratusan hukum di dalamnya, ayat ini menetapkan landasan otoritasnya. Inilah sumber hukum kalian. Tak perlu diragukan. Jadi ini semacam pasal 1 dari sebuah undang-undang dasar gitu ya? Menetapkan sumber dari segala sumber hukum yang akan dijabarkan setelahnya. Analogi yang sangat pas.
Pola seruan langsung untuk membangun tatanan sosial ini juga muncul di banyak tempat lain. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ini instruksi yang sangat praktis tentang struktur otoritas dalam komunitas? Betul. Semuanya bertujuan membangun akuntabilitas sosial, disiplin komunal, yang jauh lebih efektif disampaikan melalui bahasa instruksional yang jernih daripada sumpah puitis. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang ingin memahami struktur Al-Quran lebih dalam? Kalau kita rangkum, pergeseran gaya ini ternyata bukan sekedar pilihan kata ya, Bukan sama sekali. tapi cerminan sebuah strategi komunikasi yang sangat adaptif. Benar. Ini menunjukkan bahwa gaya bahasa Al-Quran itu sangat dinamis dan responsif terhadap kondisi audiensnya. Pergeseran dari sumpah puitis ke perintah hukum mencerminkan perjalanan sebuah komunitas dari titik nol menuju sebuah peradaban. Di Mekah, tujuannya menanam benih keyakinan di tanah yang tandus. Pakai bahasa yang menggugah untuk meruntuhkan tembok keraguan. Di Madinah, tujuannya merawat benih yang sudah tumbuh itu menjadi pohon yang kokoh, dengan cabang-cabang hukum, etika, dan tatanan sosial yang detail. Jadi, saat Anda membaca sebuah surah, coba perhatikan cara ia dimulai. Pembukaannya itu seperti kunci peta yang memberi petunjuk awal tentang konteks dan tujuannya. Apakah surah ini sedang mencoba meyakinkan Anda tentang sebuah kebenaran inti, atau ia sedang membimbing Anda tentang bagaimana menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari? Analogi yang sangat kuat. Anda bisa melihatnya sebagai evolusi dari mengapa menjadi bagaimana. Singkatnya, ketidakadaan sumpah di banyak surah Madaniyah ini bukanlah sebuah kebetulan. Bukan? Ini adalah perubahan retoris yang disengaja dan sangat strategis, yang mencerminkan evolusi audiens dari sekelompok individu yang skeptis menjadi sebuah komunitas beriman yang mandiri dan siap diatur oleh hukum ilahi. Dan ini juga memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan sebagai penutup. Jika bahasa wahyu begitu cermat beradaptasi dengan kebutuhan audiens pada masanya, bagaimana kita sebagai audiens modern bisa memahami prinsip-prinsipnya yang abadi untuk beradaptasi dengan konteks kita yang sangat berbeda saat ini? Pertanyaan yang dalam. Di manakah kita mencari sumpah yang bisa meneguhkan keyakinan dasar di tengah dunia modern yang penuh skeptisisme? Dan di mana kita menemukan perintah yang jelas untuk membimbing tindakan komunitas kita di tengah kompleksitas zaman sekarang? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.